Yang terhormat Bapak Wiwit Widiantoro selaku Kepala SMK Telkom Purwokerto. Yang kami hormati Ibu Susi Listiarini selaku PGS Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Ferat Kristanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubinkom. Yang kami hormati Bapak Agus Indra Cahaya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Yang kami hormati Ibu Sri Mulani selaku Wakil. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru yang sudah membagi, serta yang kami rindukan, yang kami banggakan, serta yang kami cintai, Bapak Ibu alumni atau kakak-kakak alumni ya, biar muda terus, kakak alumni yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan temu kangen bersama dengan Bapak Ibu Guru SMK Telkom semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia sehatnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul walaupun melalui ruang online guys Bapak Ibu di acara Guru Berbagi tanggal 11 Oktober 2021 dengan dua narasumber hebat kita yang ternyata fansnya banyak sekali, yaitu dengan Bapak Darmawan dan Bapak Arif Mutakin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, untuk acara pertama adalah pembukaan. Monggo kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara Guru Berbagi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah arahan atau mungkin sapaan Susi, karena di sini Pak Wiwit tidak bergabung ya. Kepada Ibu Susi, waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wiwit selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMK Telkom Purwokerto, dan salam kangen buat para alumni, mbak-mbak, mas-mas, dan anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini baru pertama kali untuk acara Guru Berbagi, alumni ikut join ya. Mudah-mudahan ini awal untuk kebersamaan kita, walaupun sudah alumni, tetapi ikatan batin kita masih menyatu nih. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut seperti tadi harapan Pak Darmawan, mungkin tidak hanya guru berbagi, tetapi juga alumni berbagi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita programkan untuk agenda berikutnya. Mungkin itu saja Bu Ana untuk mengawali acara agenda Guru Berbagi. Salam buat semuanya, untuk alumni, salam buat keluarga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Susi. Untuk acara berikutnya adalah langsung acara inti ya. Di sini kita memiliki dua orang narasumber, yaitu Bapak Darmawan dengan topik yang akan disampaikan adalah wirausaha bagi pemula. Wah, ini menarik sekali Pak Dar. Saya ini masih pemula juga nih Pak. Ingin menggali banyak ilmu dari Pak Darmawan. Kemudian yang kedua yaitu kontinuitas cara beternak merak hijau. Sudah sangat digambarkan dengan background-nya Pak Arif Mutakin ya, bahwa beliaulah sebagai narasumber yang kedua.
Baik, untuk moderator kita pada hari ini adalah Ibu cantik kita, yaitu Ibu Nurul Indah. Sudahkah bergabung di sini, Bu Nurul? Sudah. Halo, Ibu Nurul. Yuk, dibuka. Ya, terima kasih Bu Ana MC hari ini. Ya, Ya, monggo Bu Nurul. Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Saya menemani Bu Ana sebagai moderator dan Bu Ana sebagai MC-nya memperkenalkan dua narasumber kami hari ini, narasumber kita. Yang pertama Pak Darmawan dengan topiknya wirausaha bagi pemula beginning entrepreneur. Monggo Pak Darmawan bisa dimulai terlebih dahulu ilmu yang akan di-share kepada kita semua di sini mengenai dunia wirausaha. Monggo Pak Dar, silakan. Iya, terima kasih Bu Nurul, Bu Ana, Bu Nina. Waduh, ada teman-teman semuanya di sini, ada Bu Susi. Tadi disebut ada, belum kelihatan ya. Pak Dar, mohon maaf Pak Dar, jendela belakang silo banget Pak Dar. Jendela rumah itu loh. Ya, benar. Sudah? Lumayan? Lumayan Pak Dar. Lumayan Ya. Pak Dar, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Waduh, ini luar biasa ya bagi saya sendiri, bagi Mas Arif, dan khususnya bagi kita ya, SMK Telkom. Ini alumni luar biasa. Jadi kayaknya tidak perlu ngumpul sekolah ya Mas Arif ya. Ya Pak. Perlu ya mengadakan semacam acara reuni seperti ini aja sudah bisa ketemu ya. Aduh, luar biasa ini. Saya senang sekali ini. Jadi udah lumayan beberapa yang saya sapa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Itu yang paling utama. Sehat ya. Rata-rata sudah banyak yang berkeluarga. Luar biasa ini. Luar biasa. Ada Mas Wondo tadi, saya masih ingat betul Mas Wondo. Kemudian Zidna ya. Zidni. Ini luar biasa. Saya kangen pada angkatannya ini, kangen ini, teman-temannya ini. Benar ini. Apa aja ya? Dulu itu mainnya ke tempat saya soalnya. Nyobrok langsung di kolam, kemudian di kolam itu ya Zid ya. Ya, saya masih ingat betul itu. Luar biasa. Ini masa-masa yang saya nggak bisa melupakan itu. Ya, beberapa angkatan itu suka ke rumah itu ya. Ya. Jadi luar biasa. Pada kesempatan ini sebenarnya saya nggak menyampaikan hal yang baru lah ya. Kenapa sih? Ya, seperti kayak Mas Arief tadi, mungkin juga saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan, yang bisa apa ya, jadi diketok tularkan gitu. Ya, terutama kalau sekarang saya melihat pada anak-anak ya, ini terutama bagaimana sebenarnya memacu mereka untuk mau berwirausaha. Memang kadang-kadang sangat sulit sekali, apalagi dengan kondisi PJJ seperti sekarang, di mana anak-anak banyak berada di rumah, para siswa, kegiatan mereka terbatas, ya sehingga eksplor mereka sebenarnya tidak kurang ya, harusnya tidak kurang, tetapi untuk mengarah ke wirausaha itu masih cukup sulit. Apakah persepsi mereka yang belum terbuka gitu ya? Saya yakin kalau
Bapak Ibu semuanya termasuk alumni ini sudah lumayan lah ya, sudah terbuka semuanya. Kita sudah sering sharing gitu ya. Yang punya kolam siapa saja, yang punya tanaman hias siapa saja, yang punya kegiatan ini siapa saja. Ini sebenarnya sudah hal yang sangat luar biasa. Sela-sela waktu mengajar, tugas, membuat pekerjaan, kemudian tidak lupa kalau ibu-ibu itu mesti mengurus rumah, mengurus anak, juga mengurus suami gitu ya. Ini masih banyak yang tempat untuk kegiatan berwirausaha. Ya, sebenarnya cikal bakalnya dari situ. Apa ya? Kemauan luar biasa. Saya melihat beberapa alumni juga sudah terjun di sini, cuma saya belum bisa mendeteksi. Kapan ya Mas Arief ya? Kita deteksi secara khusus alumni-alumni kita yang di juragan gitu loh. Ayo kita kumpulkan kapan gitu. Wah ini kita ketemu jadi sharingnya nanti lagi lebih gayeng gitu ya. Lebih gayeng, lebih luar biasa. Ya Pak, di Pringgading ya Pak ya. Gimana? Di Pringgading Ada sharingnya. tempat yang baru. Kemarin saya share itu, KMM itu. Oke, Sherlock Pak. Bagus itu. Siap. Oke lah ya. Ya, ada Mas Arief di sini. Tenang aja ini. Ya. Jadi saya sedikit menyampaikan, kemudian nanti sedikit ya apa yang saya lakukan. Kemarin memang saya melakukan uji coba gitu ya. Uji coba. Ya, mungkin ini sedikit launching itu uji coba saya yang mudah lah ya. Nah, itu artinya apa? Bisa dilakukan oleh semuanya. Bisa dilakukan oleh semuanya, terutama Bapak Ibu guru dan juga kayaknya para alumni ya bisa melakukan. Nah, karena di sekitar rumah saja sih, rumah saja nanti disiapkan. Tidak sulit dan tidak mahal. Tidak sulit dan tidak mahal, tapi bisa sebagai bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan. Ya. Jadi asik saya memang budidaya seperti masih dulu ya, dan ini masih saya geluti sampai sekarang. Kenapa sih? Alasannya sederhana, saya lingkungan atau tempat saya tinggal airnya mudah. Di sini banyak orang jual beli ikan itu juga mudah, sehingga sebenarnya ekspornya itu masih tinggi, Artinya kalau saya panen berapapun itu terserap oleh pasar. Iya. Terserap oleh pasar. Jadi Ini guru gua. Udah ada di situ. Jadi kalau panen hanya beberapa kuintal itu sebenarnya masih sangat kurang ya. Mungkin beberapa ton masih. Ini sebenarnya contoh bahwa di sekitar kita atau di lingkungan kita masih banyak peluang yang bisa didapatkan. Oke, ini kalau teorinya sebenarnya sudah usang sih ya, tapi ya kalau tidak disampaikan nanti iya. Ya, saya tidak bisa menyiapkan yang bagus ya Mas Arief. Sudah bagus Pak, sudah keren. Nggak pakai OHP berarti udah keren nih Pak. Hah? Udah nggak pakai OHP berarti udah keren kok Pak. Mas Arief masih ingat pakai OHP ya dulu ya? Oh iya Pak, itu angkatan 10 ingat pakai OHP semua itu Pak. Terkesan loh Pak. Ya. Karena kelas favoritnya kalau TDA dulu di lantai 2 ya, gedung A ya. Ya, pojok sebelah utara. Ya, sebelah utara. Oke. Ya. Konteks kita kalau bisnis sederhana sebenarnya, sesuatu yang dijalankan atau dilakukan untuk mendapatkan hasil, ya itu bisnis lah ya, itu usaha. Aspeknya sangat luas kalau sekarang, luar biasa, apalagi kalau jasa. Saya menekankan pada anak-anak RPL terutama, TKJ, kemudian TJA itu, Anda bergeraknya lebih banyak ke jasa, itu jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Ya, kalau di sekarang dengan PJJ, kemudian dengan kegiatan-kegiatan ya banyak dilakukan di rumah, ya semoga aja ini sudah mulai normal ya, insya Allah. Bismillah itu nanti bisnis akan mulai bangkit.
bisnis mulai bangkit. Jadi arah kita adalah nanti bagaimana kembali ke arah kegiatan normal. Kalau kemarin adalah masuk pada kegiatan ya banyak di rumah sehingga bisnis dilakukan di rumah, banyak terjadi kemandegan, banyak terjadi kemerosotan di mana-mana. Nah, sekarang bisnis itu akan mulai marak kembali. Tempat-tempat wisata marak, tempat-tempat untuk nongkrong marak, tempat-tempat untuk sekedar mencari udara segar di lingkungan tempat saya juga sekarang marak. Padahal desa-desa loh. Saya juga heran sekali. Ada GMM, kemudian beberapa warung-warung yang pernah saya kunjungi di daerah Beti, di daerah Cilongok, itu ada kayak warung nyamlungan dan sebagainya. Jauh berada di pelosok. Tapi ternyata mereka bisa. Ya, ada sih makanan yang khas ya. Ayam goreng kampungnya yang di warung nyamlungan enak kalau saya katakan. Nah, ini contoh. Yang datang banyak yang mobil. Jauh di pelosok. Jauh. Tapi sekarang nggak ada masalah. Yang penting kalau jalannya bagus, sudah aspal, ya, semuanya sudah bisa terjangkau. Nah, ini kemudahan kita atau kemudahan generasi kita, generasi milenial untuk mencari apa itu bisnis yang bisa dilakukan atau peluang bisnis yang bisa dilakukan. Saya sangat tertarik bagaimana di tempat saya pengen dirubah ya, nah kita ke Mas Bintang ya baru ya, dirubah bagaimana menjadi tempat untuk ya seperti nongkrong lah ya, makan-makan gitu, sehingga cukup mengasihkan, bisa manting, kemudian bisa bakar-bakar ikan atau apa di situ. Nah, nanti tempatnya disulap. Ini sudah cukup lama menjadi apa ya, pemikiran. Ya, bismillah lah, semoga ada modal ya Mas Arief ya. Boleh lah nanti. Iya Pak, ikut Pak. Ya. Oke. Ini memang saya pilihkan yang paling lengkap. Memulai sebuah usaha. Yang paling sulit itu sebenarnya yang pertama saja sih. Mindset bisnis yang tepat. Jadi bagaimana kita bisa membuat atau menjadikan pikiran kita itu apa ya? Selalu ingin menghasilkan sesuatu, selalu ingin bisa bermanfaat bagi orang lain, selalu ingin bisa menyenangkan orang lain, selalu ingin bisa melayani orang lain. Ini mindset. Jadi kalau kita belum punya mindset seperti ini, ya memang harus diasah atau harus dilatih ya. Tidak mudah memang mindset bisnis ini atau mindset usaha sesuatu yang memang perlu dimulai, kemudian perlu dicoba dan perlu dilakukan. Awalnya kadang ragu ya kita. Kenapa sih? Sayang uang kita habis, sayang uang kita hilang, sayang uang kita mubazir. Tapi itulah ilmu yang akan didapatkan. Ya. Saya banyak belajar dari budidaya ikan dan budidaya ayam koper. Dua kegiatan yang pernah saya lakukan secara intens itu adalah budidaya pembesaran ayam chopper dan ikan ya. Ikan itu mulai yang utama adalah ikan lele, kemudian mujair, gurame itu sekarang berisiko tinggi, jadi saya tinggalkan sementara. Kemudian ikan patin. Sekarang yang di tempat saya yang paling banyak ikan patinnya. Saya akan mencoba gimana sebenarnya ikan patin. Dari beli kecil-kecil ukuran 4-6 cm, sekarang udah mulai gede-gede. Bahkan ada yang udah ukuran 3/4 lah ya, 3/4 kilo, setengah kilo gitu. Ya memang ini beda lagi dengan lele, beda. Pasarnya beda, kemudian kajiannya beda dan sebagainya. Ya. Setelah kita mindset punya, maka kita bisa melihat yang lain. Kalau saya langsung lihat peluang bisnis di sekitar kita. Lihat peluang bisnis di sekitar kita. Mana yang paling menarik? Mana yang paling menarik? Kalau pilih lokasi, sekarang sudah bukan merupakan namanya lagi kita sewa, kemudian kita cari tempat gitu ya. Yang ada aja di kita bisa dimanfaatkan. Ya. Yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Ya, Mas Arief kan menggunakan
pekarangan belakang ya, atau mungkin di depan rumah atau pekarangan yang kosong bisa kita gunakan. Ya, saya menyulap kolam belakang dipetak menjadi kolam beton menjadi 6 kolam. Nah ini yang sebenarnya siap untuk budidaya ikan. Promosi mudah dan murah sekarang. Sosial media luar biasa, luar biasa. Ya, anak saya punya bisnis hanya menyewakan alat-alat grill-grillan ya, alat-alat grill-grillan itu. Mungkin yang sudah pernah di sekolah itu saya sampai kaget sama itu menantu saya Nenek itu dilabori. Ini berlian ini, oh berlian. Mungkin belum tahu gitu ya. Jadi ya apa ya, alatnya cukup murah lah ya, nggak terlalu mahal. Ya, kemudian menyiapkan daging-dagingnya, kadang dagingnya dibeli aja, kemudian disewa-sewakan. Ya, pakai kompor, ada gasnya, kompor yang kecil dan sebagainya. Itu ternyata volume permintaannya tinggi karena benar-benar pakai Instagram dan Facebook-nya intensif, lalu dikelola, selalu dilingkan dan sebagainya. Mungkin nggak kayak saya, Instagramnya mandek gitu, karena apa ya? Ya belum begitu kuat untuk mengelola sosial media. Kemudian belajar dari kesalahan. Ini penting. Belajar dari kesalahan. Saya sudah melaksanakan bisnis budidaya lele itu cukup lama, tapi yang namanya penyakit yang datang itu silih berganti, dan ini kadang membutuhkan ketelitian yang luar biasa yang sampai akhirnya lele itu kena koreng, penyakit koreng, biasanya di antibiotik itu sembuh. Wah, ini terjadi apa ya? Kebal antibiotik sampai. Jadi, penyakitnya itu kebal. Akhirnya saya kembali kepada obat yang lama atau obat tradisional, yaitu pakai perasan air daun daun pepaya. Pahit seperti itu. Nah, ini campurkan ke peletnya. Alhamdulillah selain sebagai vitamin ini bisa mengatasi. Jadi perasan air daun pepaya. Ini luar biasa ternyata khasiatnya. Luar biasa. Ini bisa mengatasi dan kemudian bisa sembuh dan kembali normal. Nah, ini contoh. Akhirnya bisa ditemukan bagaimana kita harus menggunakan obat herbal karena obat-obatan kimia itu ternyata memberi dampak kebal terhadap suatu penyakit. Ya, mungkin kayak ayam dan sebagainya itu kemungkinan juga bisa kebal. Kalau ayam itu penyakitnya jauh lebih banyak. Ya, lebih banyak, kalau chopper itu jauh lebih banyak. Karena perlakuan ayam itu luar biasa. Dari mulai usia 0 itu harus divaksin. Kalau nggak divaksin ya percuma saja. Nanti habis. Kemudian umur 10 hari divaksin lagi. Kemudian umur 1 bulan disuntik. Umur 3 bulan atau 2 bulan itu juga harus disuntik. Karena apa? Di sekeliling kita itu memang rawan seperti itu. Jadi harus dilakukan hal-hal pencegahan semacam itu. Kerja keras, kritik dan saran itu harus selalu diterima, ya, karena banyak gaul dengan para ternak yang lain. Saya suka main itu di tempatnya Pak Tarik Karanglewas Kidul. Di sana itu beliau punya perikanan ini yang sangat besar, cukup besar. Jadi sebagai Tarik itu kan punya bengkok. Ini hampir semua bengkoknya untuk proses pembenihan ikan lele. Ya, saya sering nongkrong sana. Kalau sore terang itu nongkrong sana karena dekat dari tempat saya, paling-paling hanya berapa kilo lah, 3 kilo, 4 kilo itu enak tempatnya untuk itu. Kerja keras, kemudian kelola keuangan dengan baik. Nah ini yang ke-15 ini yang sulit bagi kita. Karena sebagai wirausahawan amatiran itu kadang ketampur ya antara uang perusahaan, uang usaha, uang keluarga, uang macam-macam itu. Jadi sulit. Disiplinnya itu sulit. Tapi kalau nanti kita sudah membuka usaha secara komersial betul, memang harus ada disiplin yang kuat mengelola usaha ini. Ya.
niat kuat, fokus ya, ini fokus. Mas Arief mungkin sudah mengalami ya fokus satu bisnis. Iya, Pak. Ini kalau kita bisnis kita lakukan sekaligus 2 atau 3, ini sebenarnya berbahaya. Dan saya sudah pernah mengalami. Banyak saya lakukan sekaligus pelihara dober sama lele, ternyata nggak kuat. Capek sekali, fisik terutama ya, sampai sekali karena masih ditangani sendiri, dibantu orang-orang rumah saja. Ini luar biasa. Capek. Ayam itu harus dikasih makan 2 kali, kemudian harus diteliti, harus diamati terus. Demikian juga ikan. Jadi saya harus pilih. Kalau mau doper, ya doper. Ikan, ya ikan. Akhirnya udahlah ikan saja. Nah, ini sebagai salah satu bentuk apa ya, fokus bisnis kita lah. Jadi kita mencoba satu dulu. Kalau sudah berhasil, kita bisa ya membagi tugas dengan orang yang kita percayai. Oke, Anda pegang usaha ini. Saya mau merintis usaha yang lain. Misalkan membuka warung makannya. Setelah usaha kolam ikannya berhasil, suplai ikannya ada, berarti kan kita sumber daya ikannya murah. Kita jual warung makan atau apa. Nah, yang menjadi gagasan saya selain daripada kita membuka semacam warung atau tempat makan yang santai, enjoy, itu adalah ya sudah pernah digagas, sudah dicoba adalah lele crispy. Tapi belum jalan karena SDM di rumah itu belum siap. Jadi sementara berhenti dulu. Ya, teman-teman bisnis online oke. Kita sudah mulai. Ya. Sesuatu yang dimulai dari hobi biasanya jauh akan lebih berhasil dari hobi. Ya, hobi. Aduh, ini saya sampai berapa ya Mas Arief ya? Moga-moga waktunya nanti harus berbagi sih reading itu ya. Karena kita maksimal sampai jam 11:30 ya. Iya, sama saya sampai 11:30 aja nggak apa. Oh jangan, maksudnya 11:30 itu kan kita sudah istirahat, sudah duhur Mas. Iya, maksudnya kalau misalnya Pak Dar 5 menit lagi, 10 menit lagi, saya nanti juga paling 15 menit. Terus pokoknya sebelum 11:30 kita udah clear gitu kan. Sekarang jam berapa? Jam 11:04. Oke. Bagi anak-anak milenial atau generasi sekarang, maka peluang usahanya ini bisa di atas laptop atau di handphone saja, itu bisa terjadi. Kalau anak-anak RPL kebanyakan yang sharing ke kita, ke guru-guru itu ya mereka bisa desain, mereka bisa membuat web, dan mereka bisa membuat aplikasi. Sementara 3, dan ini kemungkinan besar akan kita wadahi ini Mas Arief. Ini khusus untuk RPL, kemudian nanti untuk TJA akan dicarikan bagaimana, kemudian juga untuk TKJ. Nah ini akan dijadikan semacam apa ya, pusat-pusat inkubasi bisnis di sekolah atau sebagai kelas-kelas wirausaha atau kelas-kelas inovasi. Gitu. Ini sedang digagas ini Mas Arief, sedang digagas. Semoga nanti ya kita mengharapkan banyak masukan ini dari para alumni gitu ya untuk menggagas apa ide-ide khususnya di sekolah kita tentang berbagai kompetensi yang dikuasai oleh para siswa khususnya mereka di RPL, TKJ dan TJA. Ya, kalau saya banyak berharap besar itu anak-anak RPL bisa mengeksplor sedemikian rupa supaya mereka bisa apa ya sukses. Ini luar biasa yang bisa mereka lakukan. Ya, ancaman pesaing itu memang perlu diperhatikan. Kalau sementara ini di tempat saya pesaing ya biasa aja lah ya. Artinya nggak jadi masalah. Ya kita pelihara atau kita panen berapapun bisa, karena seringkali kalau saya ketemu Pak Kul itu mesti selalu ditanyakan, gede-gede urung, selalu gede-gede urung lelene gitu. Jadi selalu ditanyakan. Artinya peluang pasarnya masih tinggi. Sebenarnya kita bisa mengekspor jauh lebih banyak. Ya, cepat aja. Menekan produk ini bagi ya
kalangan tertentu, produk-produk yang unik, produk yang khas, produk yang mungkin bersifat estetik, ya, kesukuan tertentu, ini bisa menggali potensi sukses. Ya, nah ini salah satu idola banyak orang ya, Mas Dahlan Iskan itu. Benar dia seorang wirausahawan juga, luar biasa, walaupun ya cukup lama di pemerintahan gitu, tapi pemikiran-pemikirannya itu masih banyak diperhatikan oleh orang-orang ya, pemikiran-pemikirannya, karena cukup apa ya, cukup bagus lah pemikirannya. Ya, jadi cukup cocok lah untuk apa ya, orang-orang yang punya pemikiran ke depan. Pola keuangan dinamis agar usaha tetap sukses. Ya. Nah, ini nanti yang akan kami sharekan ke Bapak Ibu semuanya, kami uji coba yang mudah. Proses pembuatan ini dulu pernah kita podcastkan dengan Pak Agus sama Pak Bintang, Mas Bintang ya. Nah, namanya apa ya Mas Bintang? Aquaponik ya, aquaponik. Saya udah uji coba 2 ember, 1 masih belum saya kelola. Nah, ini rencananya nanti akan saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini terutama kalau alumni terlalu jauh ya mungkin ya. Terutama pada Bapak Ibu semuanya ini. Saya punya 3 buah ember, nanti akan bisa diambil itu ya. Nah, nanti saya sedikit memberikan apa namanya kuis gitulah ya. Lengkap nanti embernya Bapak Ibu semuanya. Ya, udah lengkap. Sudah ada apa? Benihnya, sudah ada ikan lelenya. Itu nanti tinggal jalan. Nah, nanti sambil berjalan saya udah uji coba, tetapi ternyata tidak semudah apa yang kita lihat. Dan itu benar. Banyak orang mengatakan tidak semudah yang kita lihat. Ini sudah kita tanam bagus, ini sudah kita pilih yang bagus, ya. Kemudian sudah kita pupuk juga, walaupun secara tradisional dipupuk, lele juga sudah kita masukkan, tapi ternyata belum memberikan apa hasil yang bagus. Nah, ini memang ciri khas dari wirausahawan seperti itu. Tidak bisa tanam kayak gini langsung berhasil. Tidak bisa. Ini sudah selesai. Mudah nanti nggak sulit. Ya, ini proses masukkan bibitannya. Jadi ini sudah kita kasih ya, pakai. Sebenarnya ada yang dijual, ada yang bagus. Tapi sementara karena kita uji coba pakai ini, boleh kita masukkan. 1 ember itu 70 liter, ini ember yang kapasitas 70 liter itu bisa dimasuki lele itu maksimal sekitar 70 sampai 75. Ya, tingkat prosentase kematian itu sangat tergantung. Ada pemilihan benih lelenya, kemudian kondisi cuaca ini biasanya pengaruh. Kemarin lagi banyak dingin sehingga masih ada yang mati. Masih ada. Kalau mati nanti saya selingi lagi. Kalau mati saya masuki lagi. Ya. Ya. Ini contoh kalau yang sudah berhasil. Di daerah teman-teman kayu penerbitan lele. Ini ada yang pakai proses seperti ini. Kalau saya pakai benih, ini langsung pakai mesinnya sama seperti ini. Ini lele ukuran 346, masih kecil-kecil lagi, sehingga memang resikonya cukup
cukup tinggi. Yang berikutnya di video Ya. selanjutnya. Sebelumnya saat saya buat kamera diberi gambar. Nah, ini kita. Ada yang langsung tutupnya di Saya pakai selang. kolom, itu prosesnya jauh lebih rumit. Terus kita masukkan ke dalam. Tapi bisa dilakukan pakai pisau atau apa yang dipanaskan. Jalan sendiri Mas Bro. Loncat keluar dari dalam ember. Kita masukkan ulang ke dalam ember. Cukup menarik. Dan saya punya keyakinan ini keberhasilannya cukup tinggi. Hanya sedikit. Satu kolam aja insya Allah bisa ya Mas Arief ya. Nah, ini menarik. Untuk dikonsumsi ini, Pak. sendiri Mantap. lumayan. Ini jenis lele Sangkuriang. Karena ada bintik-bintik. Ini kalau lele bumbu biasa itu ya. Ini kondisi kolam yang saya gunakan untuk pemeliharaan, jadi ada 6 kolam. Sementara kemarin baru diperbaiki, sehingga kondisinya baru diisi air. Ini sementara malah dikasih ikan koi sama anak saya yang sebelah kiri. Nama ini. Ini dua kolam diisi ikan patin, satu patin hias, satu patin komersial atau konsumsi. Kemudian di kolam sebelah barat itu ya ada ikan patin yang masih tanggung-tanggung sehingga nanti bisa akan masuk ke sini. Belum saya kondisikan lagi. Ini kondisi sisa-sisa ikan lele yang dulu. Sekarang sudah habis, hanya tinggal tidak banyak yang saya pelihara di jaring. Ya, tidak banyak. Sebentar, saya masuk dulu. Masih berapa menit, Bu Nurul? Kok banyak banget ya? Padar masih 10 menit dengan sesi tanya jawab dari partisipan yang ingin menanyakan ke Pak Darmawan. Bentar. Ya. Monggo Padar, sudah selesai. Ngomong. Bentar. Ini saya tak nyiapkan kuis dulu. Oke. Ada kuisnya ya Pak Dar, ditunggu. Ya. Kuis Pak Nandar, gas Pak Nandar. Siap. Anteng temen sih kayaknya Pak Nandar lagi diadeni maning apa primen. Siap Dewa Wisnu. Sambil ngemil. Di belakang saya ada Dewi Kwan Im, ya. Rasanya kayak nonton wong India, Pak. Ah iya, jadi kudasi goyang-goyang ya. Pak itu rambutnya Pak Arief tambah itu Pak merak. Kayak Dewa Wisnu jenengan kok. Iya, si Wane lagi nganggo topi kayak bintang Wisna Pak Nandar. Tinggal bawa suling Pak Arief. Mamengin nembe nggo orkesan ya ketinggalan.
Pak Dar lagi bikin soal, Pak Dar? Enggak, lagi mau nampilkan ini. Oh, Lagi Kuisnya ya, lagi Pak. Kuis apa, Pak? bikin jawaban. Kuisis apa? Kuisis. Bentar. Oh, sebelumnya bisa minta tolong moderator sebenarnya, Pak. Ini Nurul kan nganggur, Pak. Saya share di kedinasan ya. Monggo Pak, nanti saya share juga di chat sini. Ya. Kalau bingung boleh nanya Pak Dar ya Pak. Jadiin PR aja Pak Dar, PR. Jangan Pak Dar, loh. hadiahnya 1 kilo lele ya, Pak? Enggak. Hadiahnya adalah tadi 3 buah tempat untuk apa? Budidaya ikan ember tadi. 3 ember. Tingkat 1, 2, 3. weh, mantap nih. Wis hadiahnya. Boleh ember. Nanti Pak Arif hadiahnya meraknya ya Pak Arif. Milih Bu, nanti saya kasih displaynya Bu. Gua silakan. Sudah jadi akses, Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo dilihat di kedinasan, Pak Dar sedang Ya, nge-share kuisis. Oke, udah mulai nih. sebentar Pak, belum join Pak. Pak Dar, ini yang di sini belum join Pak Dar. Di-share di chat ini Bu Nin, bisa Bu Nin? Nah, silakan di-share di chat. Di chat Zoom. Linknya aja Bu. Sudah 4 yang masuk. Monggo Bapak Ibu, 419603. Berhadiah ember. Siap. Yang kalah dapat siwur. Yang kalah bersihin ember, Pak Nantar. Dapat gayung lah Pak, please. 14. 15. Sudah Pak, jangan banyak-banyak. Embernya ada berapa sih? Semakin banyak semakin bagus, Pak Nandar. Embernya 3 dulu, Pak Nandar. Nanti kalau ada sponsor, oke, kita tambah gitu ya. Saya nunggu sponsor ini. Mas Arief, Pak Nandar, sponsornya. Jadi kita bisa ngajar sambil budidaya lele sama hidroponik di sekolah, Pak Nandar. Siap, siap. Oke. Ada terpalnya apa enggak itu Pak? Embernya nggak pakai terpal. Harus pakai terpal kayak saya dulu. Iya bener terpal. Kayak saya dulu tuh disumbang apa ya Pak? Sumbang, betul ya, ada. Oke. Satu. Ayo Bu Nurul, Bu Nina, kita kerja kelompokan ini. Siap Nandar, siap. Oke. Embernya kan 3 nih. Oke, Mas Zudni, ayo rame-rame. Jam 11 tepat saya mulai ya. Nanti yang itu terlambat nyusul aja.
Siap. Ya, Siap, Pak. jam 11 tepat ini. Kurang 1 menit. Ini embernya tadi dibawa ke sekolah apa gimana Pak Dar? Iya. Asik. Lelenya juga diisi Pak Dar, yang ukuran berapa Sudah. senti? Oh, Sudah lengkap. Siap. kangkungnya juga ya Pak Dar? Ya, Kangkungnya udah ditanam juga itu di situ. kangkungnya ada sih yang sudah. Tapi ada Nggak yang ada belum. tanahnya, Bang. Masa ditanam? Aku semangat, aku semangat. Doakan aku yang menang ya. Arif besok bawa merak sama kandangnya ya Pak Arif. Mantap, tenang, masih punya kebun di rumah. Siap. Ya. Ayo siapa yang menang embernya? Pak Dar, jam Paru-paru 11 Pak Dar. Oke, jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alah, gawat banget. Pak, mikir, Pak. Puyeng, Pak. Kali Pak Dar. Puyeng, Pak. Ada kalkulator, Pak. Aduh, ada Pak Nandar itu, tenang aja. Di samping. Ya kok kayak siswa ya, banyak yang salah ya. Ah, nggak tahu ah. Yura, hitung Pak Dar. Wah, ini Pak Inggar, Pak Torik, oh Mas Arif turun lagi, disalib nih. Wah, naik sekarang Mas Arif. Waduh, Mas Torik di atas. Ibu Berlian naik ini, peringkat 3. Wah, Bu Ina nyalip. Wah, Pak Inggar nggak mau kalah ini. Aku dapat. Salah ya? Salah. Nggih. Boten. Pak Inggar deh. Alhamdulillah. Wih, Mas Yogi pelan tapi mengancam ini. Enggak ada soal Mas Yogi kayaknya loh. Ya ora. Wah, tiga besar bertahan. Wah, Bu Desti mulai menyodok ini. Ora dong iki lah ekonomi.
Kesupen Padar materi ini. Lawan. Ini soal UTS Nggak apa-apa KWU ya, lah. Pak. Rame-rame. Wih, Mas Yogi menyodok ini. Luar biasa ini. Wih. Pak Yogi yang bikin soal ini. Ada kopinya. Pak Yogi itu yang upload itu. Rata. Senjatanya Asal kopi. jawab. Alhamdulillah wis rampung. Yo, guys. Hadiah. Asal jawab, Waduh. Miss. Bu Berlian naik. Kalah Padar. Aduh, Pak Yogi ini luar biasa ini. Masih terus. Pak Yogi masih punya peluang ini. Pak Yogi sandingannya apa kok? Pak Nandar mulai menyodok. Ayo Pak Nandar, semangat Pak Nandar. Absennya sudah ada. Semangat Pak Nandar. Wah, di bawah KKM. Mas aja Pak Padar. Wah, ini Mas Rifki mulai ini menyodok ini. Wih, Bu Berlian nih menyodok tempat kedua ini luar biasa. Wah. Ayo semangat teman-teman. Bu Nina ada di mana nih Bu Nina? Hadiahnya lumayan, ember 3 biji. Semoga saya yang dapat ya Bu Nina ya. Aku wis kalah urutan kedua-dua, Mbak. Di stop Pak Dar biar saya juara 1 Pak Dar. Padar, udah Padar, waktunya kelamaan Padar. Stop aja Pak, nanti diulang-ulang terus Pak. Bubar, fokus dulu sama Dan tanaman. mohon maaf, waktunya sudah melebihi 1 menit Pak lagi. Dan. Sekarang untuk giliran Pak Arif. Aksesoris komputer. 1 menit lagi. Apa Bu? Yang aksesoris komputer. Serius banget Pak Bintang, kayak mikir. Langsung turun ini, langsung kegeser nih saya. Luar biasa ini. Luar biasa. Ikut remedi pamungkas saja Pak. Jangan kelamaan Pak, itu Pak ada kuncinya kok Pak. Menang semua nanti. Ya, oke, cukup waktunya. Ya, cukup. Urutan 3 besar. Maka Padar diumumkan pemenangnya bisa Sarspin Padar. Benar, urutan 3 besar Pak Nandar, Pak Yogi, Pak Arif ini masuk. Kita dulu embernya. Embernya bagi 3 Pak Nandar. Pak Nandar urutan pertama Pak Yogi, urutan kedua Pak Arif. Aduh, ini bapak-bapak semuanya ini luar biasa. Selamat kepada beliau-beliau ini. 720 Pak Nandar, 685, 618 ya Mas Arif. Tenang aja Mas Arif, dapat member yang bagus. Terima kasih. Saya sampaikan ke Nina atau Bu Nurul. Saya persilahkan. Atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aplaus dulu dong buat Pak Darmawan. Selamat untuk Pak Nandar, Pak Arif, dan Pak apa tadi? Pak Yogi. Pak Yogi. Memang luar biasa.
Ya, terima kasih Pak Darmawan yang sudah sharing ilmu dunia usaha tentang perwirausahaan pada kami semua. Dan terima kasih untuk kuisnya Pak Dar. Kami tunggu ember-embernya. Oke, Bapak Siap Ibu. menerima pesanan, Bu Nurul? Iya. Pak Nandar siap menerima pesanan ini. Ditunggu Pak Dar. Oke, Ya. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan ke narasumber kita yang kedua pada hari ini dengan Bapak Arif Mutakin. Beliau dengan topik kontinuitas cara beternak merak hijau ya. Seperti kita tahu merak adalah salah satu hewan yang langka dan dilindungi. Gimana nih caranya Pak Arif bisa membudidayakan ataupun beternak merak? Monggo Pak Arif. Silakan sharing ilmu dan informasinya. Ini merak yang legal ya Mas Arif ya? Bu Nina. Oke, terima kasih Bu Nina. Apakah terdengar? Bu Nurul, suaranya terdengar Bu Nurul ya? Dengar Pak. Oke, jelas. Oke, Ya, jelas. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak semua, kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, dan teman-teman satu angkatan ya yang sudah meramaikan kegiatan sharing pada siang hari ini. Oke, kita langsung mulai kuisnya ya. Ibunya nggak dipanggil, ya? Oh ya, belum kuis Bu. Ya. Ibunya nggak dipanggil, Pak. Lagi senang ya. Oke, saya ada Pak Nandar ketawa-ketawa tuh bikin gembira terutama ya. Oke, saya share terlebih dahulu sedikit ilmunya. Terlihat ya. Terlihat Pak Nandar ya? Kelihatan Pak meraknya. Ya. Terus kayak Pak Dar dong. Teratapan kayak lagi konpresentasi Pak Dar zaman kelas 10 Pak Dar ini saya. Oke, jadi terima kasih kesempatannya untuk siang hari ini ya, sudah diberikan waktu untuk sedikit sharing. Nggak ada hubungannya sama telekomunikasi, tetapi malah telekomunikasi ya, bukan telekomunikasi. Mohon maaf sekali. Ya, bukan bisnis juga ya, karena ini semacam konservasi saja atau apa ya istilahnya menangkarkan ya, agar anak cucu kita nantinya bisa bersama-sama menikmati keindahan merak hijau. Sungguh mulia ya. Ya, saya memuji diri sendiri. Oke. Ya, kalau Anda semua, Bapak-bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik pengen main, silahkan alamatnya ada di sini. Silahkan, pintunya sudah terbuka itu, bisa langsung join saja, sudah ada kopi di dalam. Oke ya, merak hijau nama lainnya biasa disebut dengan Pavomoticus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua pengen memelihara merak hijau atau menangkarkan, berarti harus mengurus izin penangkaran ya. Kalau tidak karena ini hewan endemik ya, perlu surat izin, maka harus diurus terlebih dahulu. Ya, kalau enggak ya berbahaya ya, cukup berbahaya, melanggar hukum gitu. Nah, sedangkan di tempat saya sendiri untuk surat izin penangkarannya sudah keluar, jadi surat izin tersebut dikeluarkan malah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, bukan dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi malah dari Badan Penanaman Modal ya, karena mungkin semi-semi usaha juga gitu. Ya. Ya. Nah, ini untuk persyaratannya, Bapak Ibu mungkin ingin join atau mau bersamai saya berusaha atau apa ya bersama-sama ya berusaha membudidayakan biar tidak punah nantinya, Bapak Ibu bisa melihat syarat-syarat ini. Mulai dari lahan sampai surat-suratnya ya, jadi harus izin terlebih dahulu. Izin pertama istri ya, izin ke istri dulu, boleh nggak pelihara gitu. Nah, kalau sudah boleh nanti baru izin mertua ya, karena masih numpang. Ya, mertua juga diizinin, terus ke tetangga-tetangga sekitar ya. Tetangga sekitar. Kalau tetangganya boleh barulah diurus surat-surat yang lain ya. Ada KTP, NPWP, proposal ya. Ada 16 lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk ngurus ini kurang lebih itu saya menghabiskan waktu sekitar 12 bulan. Jadi saya mulai pelihara sekitar tahun 2014 ya. 2014 saya pelihara, terus baru saya seriusi sekitar tahun 2019, baru keluar surat izin 2021. Nah, ini saya kasih tahu biar nggak salah paham seperti yang di-chatkan Bu Nina ke saya ya. Ini itu jantan yang sebelah kiri, yang betina itu sebelah kanan gitu ya. Barangkali Bapak Ibu mau membeli, terus biar nggak ketukar, sebelah kiri itu jantan, sebelah kanan itu betina. Nah, dia akan berproduksi setelah umur 3 tahun ya. Dari mulai kecil seperti ini sampai dia bisa bertelur, itu menunggu waktu selama 3 tahun.
Nah, kalau dia nelor itu biasanya sembarangan ya. Kayak Pak Nandar kalau nelor juga sembarangan ya Pak Nandar ya. Jadi dia biasa di tanah ya, nanti diramin sama induknya atau mungkin pakai mesin ya. Kalau ini pakai induk bantuan ya. Ini pakai ayam itu bisa juga. Pertumbuhannya seperti ini, jadi di lampu terlebih dahulu karena dia nggak sama induknya ya. Kalau siang bisa dijemur, nanti akan lama-lama gede ya. Kalau dikasih makan sama minum, kalau enggak nanti mati. Nah, nanti kalau misalkan sudah agak gede, dia bisa diumbar ya di tempat koloni seperti ini. Lama-lama nanti akan keluar bulunya, ya, keluar bulunya. Rontok keluar lagi, rontok keluar lagi. Nah, ini adalah tampilan kalau dia sudah dewasa. Ini betina, ini jantan yang belakangnya. Dikasih tagging ya, ada taggingnya. Jadi minggu lalu terakhir saya melaksanakan tagging. Jadi untuk mengidentifikasi ya, dia itu keturunan keberapa dan seterusnya, dia dikasih tagging ya. Ini dia dikasih cincin ya. Saya ini jarang ngasih cincin ke istri, tapi ini saya kasih cincin. Satunya 90.000 untuk ngasih cincinnya ya. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi ini cincinnya saya buat merek aja dulu sementara ya. Lalu biasa ya, namanya juga hewan ya, memelihara hewan berarti ada kematian ya. Dia kadang mati pada saat masih ditelur ya. Kadang dia udah agak gede, pengkor. Kadang dia lumpuh, kadang mati kaku ya, seperti ini. Nah itu adalah kendala-kendala kalau bermain dengan nyawa ya seperti itu. Nah, selain dimanfaatkan dagingnya, enggak ya, ini enggak untuk dimanfaatkan dagingnya, mohon maaf. Jadi dia untuk hiasan saja. Jadi dia akan rontok bulu selama 1 tahun itu sekali rontok bulu. Jadi sekitar kalau misalkan rontok bulu dia akan rontok sebanyak sekitar 220 helai. Ya, segini itu sekitar 220 helai. Lalu biasa dimanfaatkan oleh pengrajin-pengrajin. Ada yang reok, ada yang kipas, gantungan, buket, kumbul pancing dan seterusnya. Semua ada pangsanya sendiri-sendiri. Ini contohnya misalkan. Ya, mulai dari reok ya seperti ini kipas ya bisa dijadikan ini apa ya, dream chatter atau dream apa gitu ya. Terus buket misalkan ya. Nah, terus ini misalkan dipasang di figura buat bros misalkan ya. Nah, ini ada gantungan kunci sama seperti yang saya pegang. Ini nanti ada tiga gantungan Pak Dar. Kalau tadi 3 ember, saya cuma punya gantungan kunci yang buat saya share ke teman-teman saya bagikan Pak Dar ya. Oke. Ya, kalau kurang referensi bisa beli bukunya dulu ya, sebelum beli meraknya bisa beli bukunya terlebih dahulu. Ini kontennya konten promo, maaf ya Pak Ter ya, malah kontennya konten promo bukan berbagi. Ya, seperti itu. Terima kasih ini. Ya, kenapa? Konten wirausaha. Ya, kita kalau bisa nih Bu Nin pasti ada waktu ya Bu Nin, Bu Nurul ya. Masih Bang, masih lama. Pak Arif, muter dong wisata virtualnya diperlihatkan. Ya, kita sekarang mau city tour ya, sebentar ya. Kita city tour sebentar. Saya asik, ayo Pak. Joinkan terlebih dahulu sebentar. Bentar Bu, sabar. Nah, nanti tolong diamati karena ada di soal ya. Nggak perlu menghitung-hitung, nanti cukup diamati saja. Pusing Pak Dar. Asik. Sebentar. Gambar kucing ya, mohon maaf ya. Oke, ditunggu dulu ya Bu Nina ya. Saya mencoba ke belakang terus. Iya, udah ngadeng Pak. Bunga terakhir. Saya Pak Sony Pak. Bakti he jati he. Oh ini rumahnya Pak Arif nih, ye kita mau virtual. Speedinya kuat ya. Oh, ini sandalnya Pak Arif ini. Sandalnya selain kafe Pak Arif. Sandalnya kiri kafe. Sering korekoh ya Pak? Oh di baru sandalnya selain. Suaranya masuk. Pak Arif lagi di mana nih? Berikan data. Oh ini. Masuk nggak? Masuk Pak ini. Oke, ini giveaway pertama ya Bu. Giveaway pertamanya telur aja ya Bu ya. Oh iya itu telurnya Pak. Telur ya. Kayak ayam ya Pak ya? Ayam apa mutiara? Telurnya cempreng banget. Ya. Telur mutiara. Ini kemarin habis sembuh dari sakit ya Bu ya. Jadi ya masih agak pemulihan. Karantina ya? Betina ini ya. Oh pantesan nggak senyum itu meraknya Pak.
Dulu telur terus sih jadi sakit. Oke. Ini jenis lain Pak sebelum kita ke Merak ya Pak ya. Ini ayam kaki gajah Pak, kaki naga Pak. Asli Indonesia Itu apa ayam di apa, luar Pak? ini? Naga, berarti kayak naga Pak kakinya. Ya orang tahu bro, naga. Ini beberapa hewan namanya ringneck bison Bu. Itu. Pak, WA-nya Itu nutup ayam Pak. Notifikasi WA-nya, Bro. Notifikasi WA. Maaf Pak, kepencet. Maaf Pak, Dari kepencet, LKS Pak. Anjar. Mas durung? Udah, wes ke. Ya. Ini yang baleni ke share screen lah. Halo Pak Arif. Halo, Pak Arif. Hitam semua. Nah. Len. Ya, lanjut. Ya, oke Lanjut Pak. ya Pak. Oke, saya kasih tahu lagi Pak. Mungkin sinyalnya masih ya. Jenis seperti itu namanya ayam batik ya Pak. Ayam batik ya. Ayam batik. Ayam batik. Ya, itu yang Kanada, ini yang Itali. Wih. Oke. Wih kan banget Lul. Arif, sekalian harganya berapa, Pak Arif? Satu ayam batik itu mahal banget ya Pak. Ini Merak jantan jomblo Bu. Ini Merak jantan jomblo ya. Oh ini ya, jantan ya. Ya, ini jantannya. kayak Pantesan ningkrang di situ. gini. Nah, jantan sering nyelingkrang sih ya Bu. Ya Pak, kayak Pak Nandar ningkrang sebenarnya. Ini jenis Pinggir lain, Bu. kali. Namanya silver Bu. Wih, bagus tuh. Betul tuh. Wih, mantep. Ini berapa, Pak? Ya, lagi telur ini. Ini silver ya Pak, Ibu bagus banget. Dan itu walaupun pertelean masih ada backgroundnya telekomunikasi ya, jangan salah. Apa Pak pertelean? Lanjut ya. Lanjut. Chicken engineer ya Pak. Ya, dong. Chicken Ini masih engineer. usia muda, sekitar 11 bulan. 11 bulan. Totalnya ada berapa Pak meraknya Pak di rumah? 21. Wush. Banyak itu. Betul. Nah, Boleh ya Pak ke sana ya Pak? Apa dipungut biaya Pak? Tiket masuk berapa Pak? 2000. 2000 Pak. Oh ya. Kayak Dapat telur satu. Bisa dikunjungi anak-anak PAUD ya, Mas Arif? Oh iya, bisa. Bapak Ini juga namanya boleh Pak. ringneck putih. Wih, top ini. Good. Oke. Ini jantan seperti ini kalau jarak dekat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang masuk berbeda. hewan dilindungi yang mana aja Mas Arif? Yang hijau-hijau aja. Nah, ini. Yang batik enggak itu ya? Mana sih? Kok ayam? Ini yang dilindungi. Ini ada beda lagi. Ini juga nggak dilindungi, cuman ini pendeteksi gempa biasanya. Oh. Bisa Pak? Nah, bisa. Mendeteksi Itu. gempa. Begitu ya. Jadi emang kuasanya dibikin apa? Kayak di hutan ya, dibikin aviari kayak gitu biar dia betah lah. Gitu. Mau dibikin kos-kosan juga bisa. Ukurannya 4,5 kali 2,5 atau 5 kali 3 itu bisa untuk satu paket. Begitu nggih, Bapak Ibu mungkin bisa dikompulir kalau ada pertanyaan Bunin sambil saya kembali ke laptop ya Bunin. Siap Pak, terima kasih. Keren banget Pak, 21 meraknya, sehat-sehat semuanya. Kalau pesan bisa ya Mas Arif ya? Bisa dong Pak, bisa. Tapi japri ya, jangan di sini ya. Boleh di sini ya Pak, legal Pak. Oke. Silahkan Bunin, ada yang mau tanya, tinggal nanti saya share aja. Link untuk ini. Ya, monggo para alumni mungkin ada yang bertanya atau Bapak Ibu semua. Ini pokoknya ada Pak Arif loh. Kalau biasa di luar ada ini ya Pak ya. Saya tanya Bu Biar Nina. aja ya Pak.
Tanya Bu, saya silakan. Ke Pak Arif dan Pak Darmawan dua-duanya sih. Siapa? Ini pertanyaan yang mungkin agak klasik dan langsung. Arif Mutakin bukan Arif Munandar, Pak Nandar. Ini mungkin ini menjadi dilema kita yang masih milenial dan muda-muda. Sebenarnya tadi kan ya kalau misalnya ditawarin pengen atau tidak, apa punya bisnis dan usaha seperti Pak Arif dan Pak Darmawan pengen atau tidak ya jelas pengen. Cuman kan kita bingung. Bingung yang pertama adalah gimana kita memulainya di awal. Terus kedua adalah modalnya. Apakah modal ini memang ya mungkin ada yang diawali dari hobi, yang tadinya beli cuma hobi terus akhirnya jadi banyak. Nah, untuk kita-kita yang pengen mencoba dan memulai itu, kira-kira problematika modal dan dari mana mulainya itu dari mana ya Pak Arif, Pak Darmawan? Terima kasih. Yang menjawab Mas Arif aja lah. Waduh, ini. Oke, sedikit aja dari saya ya Mas Bintang. Terima kasih nih pertanyaannya. Jadi ya ini memang seringkali menjadi pertanyaan klasik ya. Apa masalah modal. Kalau pengalaman saya sendiri modal itu ya memang bertahap sih ya. Saya tidak pernah langsung usaha itu langsung modalnya disiapkan misalkan 10 juta, 15 juta atau sampai 20 juta. Tapi rata-rata kalau seperti kita modal itu ya perlahan gitu. Ya, jadi ibaratnya itu kayak nabung. Kita punya sisa penghasilan atau mungkin dari penghasilan apa dan sebagainya. Itu ya dibelikan sesuatu. Belikan benih dulu, nanti belikan pelet gitu. Terus dipelihara kira-kira 2 bulan 3 bulan. Itu berarti tabungan kita ngumpul, kemudian ada sisa enggak dari penjualan tersebut. Ya dibanding dengan biayanya, masih ada sisanya gitu. Karena sebenarnya waktunya nggak cukup sih ya. Saya punya analisis budidaya yang saya lakukan itu ada, karena tadi soal itu ada ya soalnya ya Mas Bintang ya, FCR ya. Saya pernah cerita ke Mas Bintang itu FCR, Food Conversion Ratio gitu kan ya. Kalau Mas Arif jelas bisa ini, makanya menang ini jelas ini. Jadi modal biasanya bertahap gitu. Ya, rata-rata kalau kita seperti itu. Kalau modal langsung lah ini dari mana sumber modalnya? Kalau dari hutang jangan dulu. Sekarang hutang berisiko tinggi soalnya. Berisiko tinggi. Apalagi kayak hutang yang ditawarkan online dan sebagainya berisiko tinggi. Jadi dimulai dari hal yang kecil dulu. Nah, makanya dicoba saja, nanti kita di sekolah jadikan ya proyeknya ya Mas Bintang. Aquaponik ini kita perbanyak gitu ya. Jadi nanti menjadi arena pembelajaran dan sekaligus juga untuk berputar lah ya, berputar. Karena diharapkan kalau satu aquaponik ini berputar 2-3 bulan itu ya sedikit itu bisa untuk memenuhi gizi. Yang pertama keluarga, yang kedua juga ya ada selisih biaya dan pendapatannya. Ya sepanjang kita sudah mulai mahir, karena kalau belum berpengalaman ya memang harus berhati-hati. Ya, itu kalau menurut saya tentang konteks modal, jadi kita harus perlahan-lahan lah. Ya, tidak bisa langsung. Ya gitu. Mas Arif, silakan. Berarti harus sedikit demi sedikit tetap ya Pak Darmawan? Ya, sedikit demi sedikit. Yang penting ada keberanian lah. Keberanian untuk memulai dulu. Mas Arif itu berani untuk jelas itu. Tapi berapa Mas Arif kira-kira kerugiannya? Lumayan ya? Ya, lumayan Pak kalau temen jual itu F2 ya. 25 Pak sepasang. 25? Ya. 25.000 kan ya? 25.000 Kak. Oh, 25.000 Kak. Ya. Tekannya Mas Bintang. 25.000 Kakak gitu Mas. Ya. Iya. Ya Mas Bintang, aduh sudah dijawab semua oleh Pak Darmawan. Jadi karena Anda sudah bertanya kepada kami, saya bonusi telur 3 biji. Ya, biasanya Anda punya telur 2 biji, saya bonusi 1 lagi sehingga telurnya 3 biji. Ya, kurang lebih sama kok Pak Bintang ya, karena memang prosesnya kan
bertahap nggih, saya coba-coba tulanan itu nggih dari 2008 ya, setelah menikah 2008. Terus coba dulu dari ayam kampung, bertahap gitu. Ya pokoknya intinya kalau mau ada usaha ya pasti ada jalan. Jadi ini kayak kue dan kue kayaknya temenanan ya. Ya dibuktikan saja, monggo. Kan baru menikah, Mas Bintang kan baru menikah ya. Nah dibuktikan nanti mungkin 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, yang penting jangan bosan. Begitu Bu Nina, Bu Nurul. Saya boleh nanya, Mas Arif? Oke, monggo. Tapi Silakan, tanpa Mas keluar Darmawan. jauh karena Pak Darmawan, kalau usaha Pak Darmawan itu saya sudah menggeluti kemarin, Pak. Kurang lebih hampir 7 tahun. 7 tahun. Wah, Hampir 7 tahun. luar biasa. Pensiun di Maret kemarin karena memang sewa lahannya habis dan tidak berniat melanjutkan, Pak. Dan alhamdulillahnya rugi. Suka dukanya sudah banyak berarti ya? Gimana, Pak? Suka dukanya sudah banyak ini. Ya, berbagi nih. Lumayan, Pak. Ya, enggak silakan. Kalau ke Pak Darmawan sih mungkin ini ya, kendalanya itu yang biaya besar itu di infrastruktur sebenarnya kalau saya pakai kolam beton waktu itu ya Pak ya. Terus yang kedua, kenapa tidak saya lanjutkan karena memang ternyata di bisnis konvensional yang sudah berjalan mereka rata-rata di atas 15 tahun ada sedikit banyak triki atau mafia bisnis lah Pak. Gitu. Mafia bisnis ya. Ya. Gimana? Contohnya gimana ini? Ini malah saya. Jadi kayak sudah monopoli, Pak. Jadi monopoli cengkraman mereka sangat kuat. Monopoli pasarnya ya, terutama ya. Terutama dari etnis Madura itu memang menguasai sangat kental, Pak, untuk perlelean dan perdunia rongsok itu, Pak, barang bekas. Di daerah Di daerah Bali, Pak. Bali terutama ya. Ya, jadi untuk Bali itu satu hari konsumsi lele itu membutuhkan 12 ton per hari, Pak. Pangsa pasar yang besar ya, Mas. Betul, sangat besar sekali. Dan itu 80% dipasok dari Jawa, Pak. Nah, kalau yang pertanyaan ke Mas Arif nih cukup banyak, Mas Arif ya. Saya cukup tertarik ini. Yang pertama pertanyaannya itu kan hewan yang dilindungi hukum Pak Arif ya. Nah, otomatis tadi dijelaskan kalau mau pelihara itu kepengurusan secara hukumnya. Nah, kalau secara jual belinya juga yang membeli harus punya surat izin gitu Mas Arif ya. Nah, otomatis kalau kita bergerak di Merak Hijau itu kemungkinan apakah tidak susah untuk jualnya yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang ini kan sudah eranya milenial, jadi pangsa pasar itu memang banyak yang area-area luar pulau atau luar daerah gitu. Apakah sudah pernah di situ mengirimkan hewan atau hewan dilindungi melalui ekspedisi. Nah, problemnya apa? Terus kendala-kendala yang paling krusial itu apa? Terus apa aja prosedur yang harus dijalani gitu, Pak? Mungkin 2 aja dulu, Pak Arif. Oke, matur nuwun Pak Suwondo. Ya. Jadi yang pertama tadi ini ya masalah hukum ya, dilindungi ya. Iya, jadi kalau saya sendiri kayak gini Pak, dulu mungkin karena masih buta hukum ya, di 2014 itu saya punya satu karena emang tukeran sama ayam gitu. Jadi teman saya bosan punya merak, saya bosan punya ayam, jadi kita tukeran gitu, ya kan. Nah, karena kasihan saya beli jodohan gitu, beli jodohannya betinanya tapi ilegal Pak gitu. Ya mungkin kalau waktu itu konangan ketangkap bisa bui ya mungkin ya Pak ya. Cuman karena waktu itu ndilalah masih selamat ya. Awalnya dari situ gitu ya, mohon maaf ceritanya emang buruk dulu. Jadi setelah saya punya sepasang ya, karena niat tujuannya kan bukan untuk jual beli sebenarnya awalnya. Betul. Nah, di sana saya langsung lapor ke namanya BKSDA, Pak. BKSDA itu Badan Konservasi Sumber Daya Alam, guys. Jadi beliau-beliau yang melakukan atau memberikan izin atau menjadi perantara untuk saya mendapatkan izin
penangkaran gitu. Jadi kalau mereka sudah tahu sebenarnya sudah aman, pertama gitu. Nah, karena memang tidak mudah langsung jadi gitu ya, saya butuh proses 5 tahun untuk bisa atau menemukan cara biar dia bisa jadi, dan setelah 2019 bisa jadi, maka saya kembali mengurus surat izinnya. Nah, surat izinnya sudah keluar, pertama gitu. Itu baru surat izin penangkaran. Nah, di punya saya Pak, mohon maaf statusnya masih F0 dan F1 gitu. Nah, yang boleh dijual itu adalah F2. Jadi saya harus menunggu waktu 3 tahun setelah F1 gitu Pak. Ya paling cepat F2 baru boleh tahun dijual depan. gitu ya? Ya betul, F2 baru boleh dijual karena seperti itu. Nanti ada pengembalian atau restocking juga ke alam ya. Jadi karena tadi memang dari presentasi saya itu adalah konservasi, tidak murni jual beli yang memang gimana ya, tidak bisa untuk diandalkan secara apa ya utuh, ini loh saya mau bisnis full-fullan di sini gitu. Nah, tapi sudah ada gambaran sebenarnya Pak, kalau misalkan kita mau bisnis utuh di Merak atau Merak Hijau dan seterusnya, itu kita bisa ngambil ekornya aja sih Pak. Jadi dia akan rontok sekali dalam setahun ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan kita pakai pangsa pasar yang itu, terus kita jual ekornya secara borongan, 1 ekor misalkan 1 sampai 1,5 juta gitu ya untuk 1 ekornya itu, 1 prol ya sekitar 200 itu kalau diborongkan. Nah kalau misalkan kita punya pakai faktor kali sih ya, mungkin saya punya 100 ekor atau apa gitu, nah mungkin bisa sekitar 150 gitu. Itu mungkin semuanya. Tetapi sebagai sambilan, karena ini adalah sebuah hobi, teman-teman sih tidak ada kendala ya Pak. Misalkan pembeli mau beli Merak Hijau gitu, maka dia akan sudah mendapatkan semacam surat Pak, surat izin penangkaran, bukan surat izin penangkaran, tapi surat izin seperti untuk pemeliharaan. Jadi semacam BPKB, STNK dari Merak itu dia sudah dapatkan secara otomatis ketika dia membeli dari penjual yang legal. Nah, kecuali dia akan menangkarkan dan menjual kembali gitu. Kalau dia akan menjual kembali, maka dia dibutuhkan adanya surat izin penangkaran dan surat izin edar. Tapi kalau dia setelah beli, lalu dia pengen memperbanyak, menangkarkan, lalu dia mengambil dari bulunya saja, misalkan dibisniskan bulunya saja, maka dia tidak perlu ini Pak menangkar ngurus surat izin yang repot tadi gitu. Dia sudah membawa bekal itu. Intinya ketika dia mau menjual kembali, berarti dia butuh surat penangkaran dan surat izin edar. Kalau itu sudah ada, mau jenis hewan apapun, nanti ketika dikirim luar Jawa, luar kota, luar pulau, mungkin malah luar negeri, karena kemarin juga sebenarnya ada orang Malaysia ya sudah pesan gitu, tapi punya saya kan memang belum bisa diedarkan. Jadi itu nanti akan ada semacam surat pengantar Pak gitu dari BKSDA setempat ketika kita mau ngirim. Jadi selain sertifikat, surat jalan juga disertakan ketika kita melaksanakan pengiriman. Menurut saya tidak ada kendala ketika semua dokumennya lengkap Pak, nggak ada problem gitu Pak Wondo. Jadi itu masalahnya secara pasar berarti memang terbatas gitu ya, yang pertama. Betul. Yang kedua, di samping kita ada prospek di burung itu sendiri, ada prospek di sisi bulu itu ya. Betul. Nah, dari sisi bulu itu sendiri biasanya akan panen dalam 1 tahun. Nah, iya. Nah, mungkin perlu dicari info lagi untuk pemasaran bulunya ini seperti apa kalau Mas Arif? Jadi bulu-bulu itu orang-orang misalkan ngontak ke saya, biasanya mereka gunakan secara umum itu untuk reok tadi ya Pak ya, yang pertama. Jadi mereka minta full, biasanya gitu kalau reok. Yang kedua, kalau misalkan buat kumbul pancing, jadi orang-orang yang biasanya mancing ke laut itu menggunakan kumbul pancing dari bulu merak ini. Mereka sangat antusias. Jadi kalau misalkan mereka mintanya yang lurus-lurus, jadi ada pangsanya sendiri sih. Bulu yang melengkung itu buat siapa, bulu yang cawang buat siapa, dan seterusnya itu ada. Perlu dibahas memang lebih lanjut yang untuk itu. Nah, kalau memang kita punya stok itu, sebenarnya kita nggak bingung pasarnya, karena mereka rata-rata impor dari India Pak, untuk bulu itu, bulu ekor itu. Ya, mereka impor dari India. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya gini Pak, secara kasarnya ya saya nggak pintar hitungan seperti Pak Dar itu, kalau misalkan Bapak melihara 100 ekor, ya nanti yang 30 juta buat beli pakan setahun, sisanya ya penghasilan kayak gitu aja. Ya antara 100 sampai 150 misalkan mau diseriusi seperti itu, kayak gitu Pak. 150 juta gitu ya? Iya, gampangnya kayak gitu. Ya. Pakannya 30 berarti ya bersih mungkin 120 atau 100 lah gitu. Oke. Siap.
Oke, terima kasih. Monggo Bu Rurul. Baru 2 nih Pak Arif. Masih ada yang mau bertanya lagi, monggo Bapak Ibu partisipan yang hadir di Zoom. Halo, selamat. Saya kasih link kuis aja ya Bu. Nanti kasihan hadiahnya nggak keserap ini. Oke, siap Pak Arif. Monggo. Bisa bertanya enggak nih? Arif mau tanya boleh? Oh iya. Monggo Pak Awe. Ya Mas Bawa, silakan. Mas Arif, itu kan tadi endemik ya, disampaikan ngurus izin ke BKSDA. Itu dari BKSDA ada syarat nggak minimal berapa pasang atau berapa ekor ketika kita ingin ngurus izin untuk penangkaran hewan endemik? Itu Mas Arif. Minimal sepasang Mas, minimal sepasang. Jadi kalau misalkan satu set, satu jantan dua betina boleh. Jadi kalau poligami boleh ya, tapi kalau yang poliandri nggak boleh. Jadi kalau misalkan, kalau kemarin punya saya itu poliandri. Jadi poliandri itu 3 jantan, 1 betina. Nah akhirnya yang sisanya jantan itu disita Pak, gampangannya gitu ya. Ya, jadi dari BKSDA mohon maaf, ini karena kelebihan jantan gitu kan, betinanya cuma 1, kasihan, maka kita amankan gitu. Nah itu ada. Jadi kalau misalkan Amankan, Bapak mau ganti rugi itu. enggak ganti rugi, diambil secara cuma-cuma karena itu milik negara. Milik negara. Ya, harus siap dengan itu ya. Jadi punya saya 21 ekor itu secara fakta punya saya, secara hukum punya negara. Jadi kalau misalnya negara datang ke sini, Mas minta 1 gitu, mau ditaruh di mana? Ya saya silahkan gitu Pak Dan. Gitu ya. Ya. Berarti minimal satu pasang ya Pak ya? Betul, minimal 1 pasang. Kalau beli telurnya juga harus punya surat izin Mas Arif ya? Kalau beli telur dari peternakan legal menurut saya tidak akan diberikan ya, karena mereka itu kan biasanya jual usia 5 bulan sepasang kisaran 25 nggih. Kalau misalkan 25 mereka mau jual telur kan sayang sekali ya. Betul. Ya, kalau beli telur ilegal nah itu emang pada banyak ya sebenarnya di daerah Gerobokan kayak gitu-gitu. Tapi kalau saya langsung beli F2 ke sampean, itu apakah saya bisa langsung jual, Mas? Nggak bisa, harus punya surat izin edar dulu. Enggak, anggaplah saya udah ngurus surat izin. Nah, tapi yang saya sudah beli itu langsung F2, itu bisa nggak ya? Biar prosesnya cepat, namanya pebisnis kan gimana caranya perputarannya cepat. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Oke. Siap. Ruang, tenang aja nih. Pak Arif, ya, Bu. izin bertanya. Oh, enggak, Pak Nanda. Malu saya, Pak Nanda. Itu kalau dimasak gizinya bagus enggak ya, Pak, telurnya? Mau ada kayak khasiat tertentu gitu untuk menyembuhkan sakit apa gitu? Sebenarnya secara penelitian ada Pak Nandar, kemarin sudah saya coba untuk nyari jurnal-jurnalnya ya, yang sudah terindeks korpus itu, ya itu secara penelitian itu 1 telur itu dengan kuning yang sebesar itu dan putih sebesar 1 loyang lah ya, kalau misalnya dimasak di teflon itu ditambah nasi 1 piring menyembuhkan kelaparan Pak Nandar. Ya, begitu Pak Iya, Nandar? benar kelaparan. Iya. Iya, tadi saya mau jawab itu, tapi di mute ini. Penyakit kronis ya Pak Arif ya? Jadi nggak jual yang matang ya Pak Arif ya? Saya malah jual cangkangnya Pak, mau Pak? Nah. Oke, saya kirim Bu Nurul ya, nanti ada pertanyaan lagi bisa disambung, nanti kasihan nih hadiahnya sudah saya siapkan. Pak. Monggo Bapak Ibu silahkan join kuisis dari Pak Arif, sudah di-share di chat room. Hadiahnya seperti yang tadi ya Pak Bu ya, ini saya ada gantungan kunci aja sih sebenarnya. Kalau dijual ya cuma 25.000 tok. Bagus Pak, bagus. Oke. Enggak semahal ember Pak, terus santai. Kalau bisa yang gratis kenapa enggak Pak? Doi, manfaatkan. Nanti kalau saya dapat langsung jual ke jenengan ya Pak Arif. Boleh. Dapat Ya, telur Pak kok Sultan ya Pak Arif ya? Untung orang Pak Nandar. Oh iya, Mas Bintang masih di situ Mas Bintang ya?
Ojo bali sih, engko aku jam 1 mangkat ya. Tak gawain ndok telu mau kan, aku utang ndok telu. Aduh. Sarapan sesuk-esuk. Masih nunggu? Belum mulai? Aduh, kuis lagi nih. Saya terakhir sendiri lagi nih. Pak lagi langsung join. Oh, 188. Wah. Coba. Aduh, salah. Salah kabeh iki piye iki? Masyaallah. Aduh, hilang. Wah. Oke lah. Oke. Loh. Tertipu ini saya nih. Oke. Wah, tertipu lagi loh. Aduh. Ya Allah, salah kabeh iki. Sampai berapa, Pak? 2014? Salah aku nih. Weh. Aku salah. Lumayan lah, peringkat 10. GN saja Pak Arif.
Mantul. Yang pertama Pak Inggar, Pak Nanda. 25 hitungan lagi ya. 25. Ya, Pak. 3 besar ada Pak 24. Inggar, Pak Nandar, Pak Adi. Oh, besar Pak Karim. Jago Permerakan. 22. Saya udah nutup. 21. 20. 17. Aduh. 13. Ya, sudah ya. Oke. Mana tadi? Ini 3. Sama kayak Pak Adi. Inggar Nandar Adi. Oke, ditunggu nanti ya jam 1. Jawabannya nggak di Nandar ini Adi. Pak Karib. Hah? Remi di Pamungkas saya Pak Darmawan. Terima kasih Bu Nina, Bu Nurul, dan tim kurikulum. Ya, terima Ini kasih. gantungan kuncinya nggak ditangkarkan Pak, jadi 6 gitu Pak. Itu Biar saya bisa, masuk. bisa. Enggak. Oke. Ya, terima kasih Pak Arif untuk sharing sessionnya. Pak Dar dan Pak Arif, terima kasih juga untuk hari ini sudah menjadi narasumber Sama-sama. kami di Guru Berbagi dan sudah berbagi hadiah juga ya Pak Arif dan Pak Darmawan. Sama-sama ya. Terima kasih untuk sekali lagi terima kasih untuk menjadi narasumber sharing session dan ini mohon maaf Pak Dar dan Pak Arif. Apakah kami di sini sebagai partisipan akan diberi tugas? Enggak dong. Enggak lah. Tugasnya ya jadi wirausaha aja ya Mas Arif ya. Iyalah, tugasnya berhayal dulu. Oh, berhayal dulu. Oke, Pak Arif dan Pak Darmawan, terima kasih sekali lagi. Ya. Dan saya kembalikan ke MC hari ini pada Bu Ana. Dipersilakan Bu Ana. Ya, Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Nurul, terima kasih Pak Mutakin, dan terima kasih juga Pak Dar mendapatkan ilmu yang luar biasa dan juga hadiah yang luar biasa. Ditunggu bagi para pemenang untuk selfie-nya mungkin ya, jadi biar sekalian promo ya Pak Arif, Pak Dar. Oke. Ya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Darmawan dan Bapak Arif Mutakin selaku narasumber kegiatan Guru Berbagi pada hari ini. Sekali lagi kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir agar Ibu Sekretaris Nina tidak menunggu-nunggu tanda tangan dari Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada dua patah dari alumni untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang kangen mau menyampaikan sesuatu, monggo dipersilakan. Tidak ada nggih. Oke, berarti mendoakan seluruh Bapak Ibu guru agar tetap dalam keadaan sehat dan dapat mendampingi adik-adiknya, adik-adik dari kakak-kakak alumni agar menjadi luar biasa seperti kakak-kakak alumni yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu, sampailah di penghujung acara, marilah kita tutup acara Guru Berbagi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, mohon maaf dari kami panitia jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat. Terima kasih Pak. Ya, ya semuanya. Ya. Inggar Nandar Adi. Oke, tak ingat-ingat.